Oke Bu, ini terkait dengan kemasan produk dan standar produksi ini kan saat ini menjadi aspek penting nih Bu dalam persaingan global. Tentu saja kita kan ingin tujuannya untuk ekspor juga ya Bu ya. Nah ini bagaimana akhirnya peran Kementerian Perindustrian sendiri untuk mengatasi tantangan kemasan, produksi berstandar internasional dan memfasilitasi IKM agar nantinya bisa bersaing di pasar global, Ibu Reni. Kalau dari kami sendiri memang banyak fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana si industri kecil menengah itu tahu terkait dengan kemasan, terus dia juga ada mungkin dengan adanya kemasan tersebut lebih efisien, dia harus punya mesin sendiri kan. Nah, kita juga ada yang namanya program restrukturisasi mesin peralatan. Jadi ketika industri kecil menengah itu ingin membeli mesin peralatan, dia bisa ikut program ini dengan catatan bahwa dia harus beli dulu mesinnya. Beli dulu baru ada verifikasi, kemudian ada rembes lah. Tapi ketika dia tidak butuh mesin nih, dia hanya ingin konsultasi dulu gitu ya terkait dengan desainnya, terkait dengan pilihan kemasan. Kita punya klinik kemasan sebenarnya. Di Oh ada Bu lantai ya? 15 ini ada. Di sana pelaku IKM bisa berkonsultasi, bisa menanyakan kira-kira dengan produk saya seperti ini, volumenya, terus juga keinginan dia apa nih? Keinginannya untuk kemasan yang mudah diingat nih, apa namanya familiar. Nah, itu juga ada jasa konsultasinya. Di samping itu kami juga memfasilitasi pemula-pemula dengan ada pendaftaran merek. Itu semuanya gratis. Semua gratis. Kemudian kita juga ada di platform. Platformnya namanya Desain Merek Kemas. Nah, itu juga silahkan di sana IKDMK kalau nggak salah, Klinik Desain Merek Kemas. Gitu. Di sana kami mencoba mempertemukan di platform itu dari praktisi, kemudian pelaku usahanya sendiri IKM-nya, kemudian ada juga pelaku industri besar dalam hal penyiapan kemasannya. Ada misalnya plastik kah, ada kemasan kertas, kemasan karton, terus diskusi. Nah, ini juga platform ini bisa dimanfaatkan seluruh Indonesia, pelaku-pelaku IKM juga bisa bisa berkomunikasi langsung dengan misalnya dengan penyedia kemasannya gitu ya. Di samping juga klinik ini juga mempertemukan rumah kemasan yang tersebar di beberapa provinsi. Jadi nanti ketika tahu IKM ini ada lokasinya di mana, nanti juga secara sistem juga akan diarahkan. Kamu bisa komunikasi ataupun mengunjungi langsung nih secara fisik di rumah kemasan yang ada di dekat wilayah kamu. Misalnya, oh ada di misalnya Kota Mataram misalnya untuk yang sekitaran Provinsi NTB. Nah, itu sebagai salah satu upaya pemerintah juga supaya memang karena yang namanya kemasan ini kan kadang-kadang jadi penentu penentu orang untuk milih nih. Kosmetik juga kita tahu juga banyak varian kemasannya. Mau itu dia varian plastik, kalau untuk yang apa namanya body lotion, skincare, kemudian parfum. Parfum juga luar biasa banyak. Banyak jenis botolnya, banyak apa namanya volumenya. Tapi memang kalau untuk jenis botol-botol tertentu memang kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman di Jen IKFT karena di sana ada itu yang membuat botol dari Direktorat Kimia Hilir. Kita juga belum bisa menyaingi produk Cina kalau untuk botol-botol nih kemasannya. Oke, jadi kalau untuk botol kan yang namanya bisnis tuh lebih memilih yang murah tapi bukan dalam arti kata jelek ya. Murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murahan, itu kan dia akan hitung-hitungan secara keekonomian kan. Nah, jadi pilih impor botolnya dari sana, tapi minimal kemasan kartonnya, kemasan kertasnya itu tetap dia beli di dalam negeri. Jadi itu apa namanya kaitannya dengan kemasan. Kemasan kan kita tidak ingin barang yang dikemas itu berpengaruh dari sisi kualitasnya. Jadi kemasanlah memang faktor penentu menjaga mutu dari yang kita kemas. Jangan sampai begitu kita kemas salah pengemasannya. Jadi yang tadinya expired date-nya bisa 2 tahun, bisa jadi
cuma 6 bulan, ternyata si konsumen lihatnya di kemasannya 2 tahun, padahal secara mutu karena kemasannya tidak pas juga akan merusak. Karena ini kan langsung nih dengan kulit, apalagi kalau untuk misalnya nih kita pakai day cream ya, day cream ternyata oh ini udah expired nih, itu kan ke muka kita. Kalau kulit yang sensitif itu sangat beresiko gitu kan. Begitu juga untuk lipstick, untuk yang lain-lain lah. Apalagi kalau penggunaan untuk bayi kan kulitnya masih riskan ya, masih sensitif. Nah untuk itu memang diperhatikan dari expired date-nya, karena expired date ini juga sebenarnya memperhitungkan nih kemasannya seperti apa gitu kan. Expired date fungsinya kemasan kalau di produk kosmetik ya tidak ubahnya seperti produk pangan. Kita tidak ingin ada migrasi nih dari kemasan ke produknya, jadi mempengaruhi yang tadinya mungkin baunya misalnya vanila gitu ya, tapi dengan kemasan yang nggak pas, ternyata bahan yang kita pakai sebagai pengemas ini tuh di suhu tertentu, di panas misalnya bisa terurai, terus dia masuk nih ke dalam kosmetik yang kita buat. Nah ini juga fungsi pentingnya kemasan untuk kosmetik. Nah, Ibu Reni tadi kan menyebutkan bahwa ini untuk pendaftaran merek, konsultasi ini bisa dilakukan secara gratis oleh masyarakat dan ada juga panduan untuk pemula dan lain-lain. Ya, Nah, ini akhirnya bagaimana Kemenpar memastikan ini bisa diakses semua pihak, Bu? ya, jadi memang kalau di Ikman sendiri kita punya Instagram gitu ya. Kemudian kita juga melalui teman-teman daerah tuh ada kepala dinas yang membidangi perindustrian. Itu juga kita mensosialisasikannya melalui hal itu. Kemudian mungkin dari mulut ke mulut kah gitu ya. Terus juga yang nggak kalah penting memang dari IKM-IKM nih, karena kami melakukan pembinaan itu sekarang bukan ke individu, tapi lebih ada yang namanya sentra IKM. Jadi sentra itu kalau dari definisinya memang ada minimal 5 IKM yang mempunyai rumah produksi yang sama di dalam itu. Nah, jadi melalui itulah banyak sebenarnya tersosialisasikan lah dengan ini. Apalagi kan kita punya yang platform tadi. Harapannya karena pengguna internet kan di Indonesia masif gitu ya. Harapannya dengan kami bangun platform ini juga semua fasilitas, semua infrastruktur yang kita punya itu diketahui masyarakat, apalagi untuk yang calon-calon wirausaha baru ataupun di IKM eksis. Oke, Ibu Reni. Ini kan saat ini untuk tren bioteknologi dan skincare pintar ini diprediksi akan tumbuh gitu Bu ya di 2026 seperti itu. Nah ini kan tentu saja membutuhkan teknologi formulasi, R&D, digitalisasi produk dan lain-lain. Nah ini bagaimana Kemenpar menangkap hal ini Bu? Bagaimana menyiapkannya Bu untuk persiapan digitalisasi ini? Pendampingan yang dilakukan Kementerian Perindustrian untuk IKM-IKM juga sudah mengenal teknologi. Di samping kami juga membantu mereka untuk pendampingan berproduksi mengikuti teknologi 4.0, karena teknologi 4.0 itu menyelesaikan permasalahan kalau untuk di industri kosmetik itu untuk formulasinya. Jadi ketepatan formulasi itu kan kadang-kadang 0,0 berapa miligram. Nah, itu juga dengan penggunaan teknologi 4.0, kemudian dengan adanya bioteknologi, harapannya memang kosmetik yang dihasilkan itu punya keunggulan. Nah, jadi Kementerian Perindustrian juga kami punya yang namanya House of Wellness tuh di Balai Besar Kimia. Itu juga sebagai infrastruktur sarana teman-teman yang punya usahanya berbasis misalnya kosmetika atau herbal, itu ada semacam laboratorium uji juga gitu. Kemudian di sana juga bisa mendapatkan pendampingan untuk teknologinya, ya kan? Karena kalau untuk industri kecil menengah memang permasalahan kaitannya dengan teknologi. Karena ke depan memang untuk meningkatkan daya saing lah kalau bahasa di kami,
daya saing memang teknologi itu memang paling paling utama, karena dengan teknologi lah sebenarnya produk yang kita hasilkan itu punya keunikan, punya formulasi sendiri yang pastinya dia bersignifikan lah sebenarnya dengan produk yang dihasilkan. Pasti lebih lebih baik, lebih bagus, tapi ininya enteng gitu ya. Kalau kita kosmetik tuh kan kadang-kadang tebel gitu ya, kalau bahasanya tebel, kalau bahasa kita oh ini tipis tapi kok Ringan kelihatannya ya. ringan. Oke. Nah itu semua teknologi. Oke, baik Bu Reni. Bu Reni ini kan tadi Ibu paparkan datanya di tahun 2024 ini jumlah IKM ada 1.200, di tahun ini 1.500. Ya IKM kosmetik. Iya, Ya. IKM kosmetik. Nah ini kira-kira target di tahun 2026 ada berapa Bu? Dan visi besarnya Kemenperin sendiri apa Bu? Ya. Dari Ditjen IKMA ini sendiri. Kalau tadi kan itu data industri kosmetik kan ya. Nah kalau kami sendiri sih melihat antusiasme tiap kami melakukan kegiatan kosmetik days itu, antusiasmenya melihat oh ternyata banyak nih anak-anak muda yang mulai buat gitu ya, buat sendiri. Dulunya dia beli, sekarang dia menjadi produsen, menjadi IKM. Pastikan dengan penambahan data yang hampir 200 gitu ya, satu tahunnya, harapan kita ke depannya, apalagi dengan konsumen kita yang luar biasa nih sekarang, ya minimal pertumbuhannya sama dengan tahun ini. Jadi mungkin 200 lagi ya bertambah, karena yang namanya kosmetik kan sekarang itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia, tidak mengenal kosmetik tuh hanya untuk cantik gitu ya, tetapi untuk sehat, untuk seger, untuk kelihatan fresh. Karena usia muda ini kan semua yang kita keluarkan untuk kosmetik ini sebagai investasi, nanti di usia tua kita juga tidak terkendala dengan macam-macam masalah kulit gitu kan. Oke. Nah, kalau Lantas untuk visi besar sendiri apa Bu? ya, visinya sebenarnya sih untuk di kami menjadikan industri kosmetik dalam negeri ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Dengan kosmetik yang berkualitas, dengan kosmetik yang terus berinovasi mengikuti tren konsumennya, tetapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah harus aman gitu ya, harus aman, kemudian juga aman dari sisi pemakaian, kemudian juga menjaga sustainability dari bahan bakunya, supaya ketika kita menggali ataupun mendapatkan bahan baku itu dari alam kita, nah itu kita terus nih melakukan, kalau bahasa dulu itu penanaman kembali lah pohonnya atau daunnya atau apa aja itu yang diambil, karena yang namanya industri kita tidak ingin dianggap sebagai ini tidak concern nih dengan lingkungan hidup, dengan pencemaran, karena industri itu bukan untuk saat ini saja tetapi untuk selamanya, malah menjadikan produk kita itu tidak hanya kompeten di dalam negeri tetapi juga mampu secara global. Oke, Bu Reni, kita harapkan memang industri kosmetik lokal ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Bu Reni Yanita atas kesempatannya untuk berbincang dengan CNBC Indonesia. Terima kasih insight-nya, sukses dan sehat selalu untuk Anda Ibu.